Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini atau dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan atau membahas tentang salah satu tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu KPK, Kurikulum Pendidikan Kejuruan, di mana kami diminta untuk memilih salah satu mata pelajaran. Nanti di situ kita memilih pendekatan pembelajaran apa yang kita gunakan, strategi pembelajaran apa yang kita gunakan, metode pembelajaran apa yang kita gunakan, teknik pembelajaran apa, terus taktik pembelajaran apa gitu. Jadi ini karena kami lulusannya itu sebagai cetakannya sebagai seorang guru, jadi benar-benar kami diminta untuk memilih bagaimana pendekatan pembelajaran yang baik, strategi pembelajaran baik, dan metode pembelajaran baik. Ya seperti itu karena kami calon guru. Dan di sini saya memilih mata pelajaran sejarah. Tidak ada alasan yang spesifik karena ini hanya untuk tugas kuliah saja. Saya memilih mata pelajaran sejarah. Terus pendekatan pembelajaran saya menggunakan di sini saya memilih pendekatan CTL, Contextual Teaching and Learning. Karena menurut saya dengan pendekatan ini guru itu bisa mengembangkan belajar yang dimana dihubungkan dengan kondisi sehari-hari siswa. Jadi secara tidak langsung itu sama saja menggambarkan tentang bagaimana kondisi sejarah pada masa lampau atau masa kini. Ya, jadi itu saya memilih pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan CTL. Tapi di sini kan tiap orang beda-beda, jadi nggak mesti sama. Saya beda milihnya dan teman lain juga mungkin beda memilih pendekatan pembelajaran apa yang digunakan. Terus untuk strategi pembelajaran saya menggunakan expository. Alasannya itu karena proses yang ditekan adalah bagaimana seorang guru menyampaikan sebuah materi secara verbal kepada muridnya dengan maksud dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Lalu di dalam strategi ini bisa kita gunakan juga metode pembelajaran ceramah demonstrasi. Jadi selain menggunakan strategi pembelajaran expository, di dalamnya itu bisa kita selipkan salah satu atau dua dari metode pembelajaran, yaitu ceramah dan demonstrasi. Bisa juga yang lainnya. Selanjutnya metode pembelajaran saya menggunakan ceramah. Ya karena ini adalah pelajaran sejarah, jadi metode ini paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Namun di sini saya berinisiatif bahwa tidak harus selalu ceramah full dari guru. Jadi kita bisa saling bertukar informasi saat proses tanya jawab. Tentunya juga diselingi dengan video sejarah asli langsung. Jadi nanti nonton film gitu. Nanti di setiap seminggu sekali akan diadakan kunjungan ke situs-situs bersejarah guna menambah wawasan siswa dan juga pengalaman. Ya ini saya menggunakan metode pembelajaran ceramah ya. Selanjutnya teknik pembelajaran yang saya gunakan. Saya menggunakan 4 teknik di sini, yaitu ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Ini sebenarnya kalau bisa dilakukan itu 4-empatnya ya dalam satu pertemuan. Tapi di sini karena melihat dari berbagai aspek, maka kemungkinan besar hanya 2 teknik pembelajaran saja yang bisa kita gunakan dalam satu pertemuan, atau bisa selang-seling gitu ya. Tergantung suasana dan kondisi juga. Harus bisa menyesuaikan saja. 4 teknik ini menurut saya sangat cocok untuk pelajaran berjenis sejarah. Jadi menurut saya pas saja gitu. Terakhir di sini taktik pembelajaran yang saya gunakan tuh apa? Taktik pembelajaran ini setiap guru tuh berbeda-beda ya. Taktik pembelajaran itu lebih pada ciri khas seorang guru. Jadi setiap guru itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Di sini saya menggunakan sambil ceramah diselingi dengan humor agar tidak terlalu tegang dan membosankan. Ya benar. Apalagi untuk pelajaran sejarah sendiri itu banyak sekali yang harus diceritakan. Dan jangan lupa juga untuk selalu berinteraksi dengan murid. Tujuannya supaya bukan hanya kita saja yang berbicara, melainkan murid juga. Kalau bisa, guru dan murid sudah memiliki ikatan yang kuat. Jadi saat proses penyampaian materi, murid dapat menerima dan paham dengan mudah. Murid juga tahu kapan saat bercanda atau serius, karena belajar tidak harus selalu serius. Harus ada jeda untuk merefresh otak. Ya, itu tadi kurang lebih tugas dari mata kuliah KPK, Kurikulum Pendidikan Kejuruan. Lumayan ini ya, lumayan panjang jelasinnya. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.